Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada hajat kita ini yang lebih penting dari segala-galanya. Lebih penting daripada rumah yang kita punya atau kendaraan yang kita punya, sawah, bahkan kesehatan kita sendiri lebih penting, Pak. Bahkan udara sendiri kita hisap lebih penting dari itu. Apa itu hari ini? Itu kepentingan hidayah Allah atau petunjuk Allah. Ini yang paling berharga, Pak, untuk manusia. Karena kalau harta tidak ada, rumah tidak punya, udara sekalipun nggak ada, itu ujungnya paling kematian, Pak. Tapi kematian ini yang ada hidayah, tidak ada masalah. Dia akan mendapatkan kemenangan, kejayaan, kemuliaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting, lebih harga daripada nilai-nilai yang ada di dunia ini. Ini perkara pentinglah, perkara hidayah. Maka begitu ini perkara hidayah penting, sampai Allah Subhanahu wa taala mengirim, Pak, mengutus, mengorbit nabi-nabinya, Pak, kekasihnya, duta-dutanya untuk perkara hidayah agar manusia itu mulia, agar manusia itu sukses, agar manusia itu mengenal kepada penciptanya dengan benar. Inilah hidayah, Pak. Kalaupun manusia tidak ada hidayah, Pak, andai kata manusia hidup tanpa hidayah, apa artinya rumah mewah? Apa artinya kesenangan dunia? Sekalipun kita punya kekayaan 5 benua, tidak ada nilai sedikit pun bila kita tidak diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayah ini juga nih, ini harus ada, kita ini ada usaha, ada keinginan dan ada ikhtiar untuk mendapatkan hidayah tersebut. Allah hanya akan berikan bagi orang-orang yang ada keinginan, ada usaha, dan ada pengorbanan atas hidayah. Baru Allah berikan. Nah, kalau seorang dia sendiri, Pak, tidak ada kepentingan atas hidayah, tidak ada niat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak ada niat ingin menjadi lurus akidahnya, bagaimana Allah berikan? Maka ini pentingnya kita tuh ada tolak. Karena ilmu Allah itu luas, Pak. Allah hanya berikan bagi orang-orang yang hatinya sudah siap, bersih daripada noda-noda yang ada di hati kita. Baru dia akan mendapatkan layak untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena segala satu pun, Pak, perlu ada usaha. Kita pengen punya uang, punya mobil, tapi kita tidak ada ikhtiar cari uang untuk dapatkan mobil. Bagaimana kita punya mobil? Kita ingin sawah luas, kita ingin rumah mewah. Itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak ada usaha atas perkara itu, Pak. Cuman angan-angan kosong, ingin sesuatu tapi tidak usaha. Begitu juga, Pak. Ini hidayah ini harus kita nih diusahakan. Harus ada ikhtiar dan ada pengorbanan ke arah itu. Walajina jahadu fina lanah dianahum subulana. Barang siapa orang yang bersungguh-sungguh, bahasa Malaysia bilang bertukuk lumus, pasti Allah berikan hidayah. Kata Allah, Pak, pasti, Pak, bukan mudah-mudahan. Bagi orang yang sungguh-sungguh atas hidayah, bagi orang yang ada usaha atas hidayah, pasti, kata Allah, aku berikan, Pak. Kenapa? Memang kalau harta, jabatan, rumah, kedudukan, kesehatan diberikan setiap orang, diberikan semua. Harta yang berlimpah ruah, ya, jabatan yang tinggi, Allah kasih, berikan sama Allah. Tapi hidayah ini sangat mahal, Pak, di mata Allah. Sangat berharga di sisi Allah, Pak. Nah, kalau harga idara murah mungkin nggak mungkin diberikan orang-orang yang
jolim. Ya, nggak memberikan Pak. Allah ini tahu Pak, mana yang layak diberikan hidayah, mana-mana yang tidak munasib untuk berikan hidayah. Itu Allah tahu Pak. Ya, Allah Maha tahu atas segala dengan ilmunya Pak. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, uang Pak, kalau kita punya uang nih, berapa banyak kita punya uang nih, ya nggak? Ini akan lama-lama akan dia mencair, akan habis Pak, akan habis. Berapapun kita uang banyak, 1 M, 1 triliun, habis juga Pak. Ya. Begitu juga perkara hidayah. Memang kita sudah Islam Pak, kita ini sudah Islam, iman. Tapi iman kita ini, kata Allah suruh beriman lagi, suruh diusahakan iman itu yang ada pada kita Pak. Sahabat Nabi sudah imannya kuat Pak, disuruh beriman lagi ya Pak. Bagaimana kita ini yang pas-pasan ini ya, disuruh beriman lagi Pak, suruh beriman lagi Pak. Ini ya, kepentingan hidayah Pak. Maka kalau Pak seorang mendapatkan hidayah Pak, cukup dia mendapatkan segala-galanya. Kalau seorang mendapatkan hidayah, maka cukup walaupun dia nggak punya apa-apa, tapi dia dibekali hidayah sama Allah, petunjuk, maka dia punya segala-galanya. Tapi kalau dia punya segala-galanya tapi tidak punya Allah, tidak punya bekal hidayah, maka dia tidak punya apa-apa hakikatnya Pak. Ini hadirin yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Pak, dia tahu Pak persis kebahagiaan itu dalam apanya dia bahagia, dalam mengamalkan apa. Kalau kiranya Pak ini ya, bagaimana kekayaan Korun ya, kita nggak bisa bayangkan Pak, Korun itu dia punya kekayaan ya nggak, sehingga nggak satu pun ini manusia kearjapan bisa kekayaan seperti Korun, nggak bisa Pak. Tapi karena nggak ada hidayah, Allah hinakan sehina-hinanya ya nggak. Memang itu begitu Pak, nggak ada nilainya Pak, kekayaan itu nggak ada nilainya. Tapi Allah berikan orang yang punya apa-apa, orang yang tidak punya rumah, tidak punya istri, bahkan tidurnya pun Pak, dia kemana coba daripada batu Pak, dibantah Pak, bawa bantalnya batu, rumahnya itu langit. Siapa mana bisa? Dia tidak, apapun yang dimiliki Pak, tidak punya apa-apa, tapi punya hidayah, punya Allah, maka dia sukses. Nah, enggak, sehingga dikatakan Isa itu ruh Allah. Nah ini Pak, jadi begitu mulia Pak orang-orang yang hidayahnya. Ya walaupun kebendaan nggak ada, nggak, jabatan tidak ada, tapi lebih yang punya jabatan. Walaupun nggak punya kebendaan, lebih yang daripada yang punya kebendaan. Walaupun dia nggak punya rumah, lebih berguna daripada orang yang punya rumah. Ini ada hidayah Pak. Ini karena ada hidayah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka untuk dapat hidayah ini perlu mujahadah Pak. Perlu mujahadah. Apa mujahadah? Mujahadah singkatan Pak, mem. Mem itu artinya harta kita Pak. Ini cara untuk dapat hidayah Pak ya. Ada proses Pak. Dengan jalan mujahadah. Mujahadah itu singkatan. M-nya ma Pak. Ma itu harta kita. Jijas. Mujajanya jasad Pak. Harta diri. Mujajanya jasad. M-nya harta. J-nya jasad, hanya hijrah. Mujaha hanya hijrah Pak. Hijrah. Tinggalkan dari suasana yang tidak baik ke yang baik. Itu hijrah. Mujahadah. Terus Bapak berdakwah untuk menyuruh pada Allah, mengajak kepada kebesaran Allah, mengajak kepada keagungan Allah. Baru hanya hidayah Pak. Baru hidayah. Nah, jadi kalau Bapak sudah mujahadah dengan harta diri, waktu Bapak, harta Bapak berdakwah, baru Bapak mendapatkan hidayah. Nah ini Pak, proses Pak. Proses hidayah itu proses. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min ajabun alim. Tu'minuna billah
wa rusulihi wa tujahidu bi amwalikum ampusikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Artinya, hai orang-orang beriman. Ini orang beriman, Pak. Yang diberikan orang beriman, bukan orang yang tidak beriman, Pak. Ini orang beriman yang sudah sholat, yang sudah haji, yang sudah umroh. Ya. Ini Allah tawarkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Hal adulukum. Maukah kamu tunjukkan suatu perniagaan bisnis. Jadi Allah ini menawarkan bisnis kepada kita, Pak, pada hambanya ini bisnis, Pak. Hal adulukum ala tijaratin. Nah, perdagangan. Yang mana min ajabin alim. Perdaganganku ini bisa menyelamatkan kamu dari ajab api neraka. Apa yang Allah tawarkan, Pak? Tu minunabilah, beriman pada Allah. Wa rasulihi, berjiman pada Rasul. Wa tujahidu, berjihad, berjuang. Khairul lakum in kuntum ta'malun. Itulah bila engkau mengetahui. Ini, Pak. Jadi ini, Pak, kita dituntut untuk bagaimana Allah melakukan satu bisnis perniagaan, yang mana perniagaan ini untuk kita semua, Pak. Untuk kita ini bisa menghindar daripada api neraka, menghindar daripada segala apapun pita-pita dunia, Pak, dengan ini, Pak. Yang kita mujahadah, terhindar, Pak, pita-pita dunia sekarang ini menggolak sekarang. Di mana-mana Islam banyak direndahkan. Karena kita tidak mau ada gerak usaha sebagai Nabi kan dulu. Jangan pun Pak, zaman sekarang. Zaman Nabi aja. Begitu Nabi meninggal aja, Pak. 1 minggu Nabi meninggal, sudah kacau, Pak, Islam. Ada yang ngaku Nabi palsu. Ada yang nggak bayar zakat. Ya, itu sudah kacau, Pak. Zaman sekarang coba. Fitnah di mana-mana, Pak. Hanya satu fitnah Pak, jangkauannya. Kita kembali kepada perjuangan yang dahulu. Perjuangan dulu bagaimana Nabi sahabat memperjuangkan Islam, Pak. Ini. Masalah sekarang, Pak, pita besar, Pak, Masya Allah. Sekarang orang hanya sibuk dalam bagaimana masalah-masalah yang dibahas, masalah-masalah yang itu juga dibahas. Masalah bid'ah, masalah apa dibahas. Itu kapan kita majunya, Pak? Kalau bid'ah dibahas, apa dibahas? Bagaimana orang ke bulan, kita masih di bumi, masih di tanah, Pak. Orang mau sampai ke bulan kemana? Masya Allah. Islam itu hanya itu dikatakan bidah, kafir, ruqyah segala macam. Masya Allah. Ini, Pak. Kapan kita maju Islam tuh? Yang enak orang kafir ketawain. Diketawain orang kafir, Pak. Kalahnya itu yang dibahas, Pak. Kapan majunya Islam? Ya, yang dibahasanya bidah, kufarat segala macam. Masya Allah. Kapan maju Islam, Pak? Islam itu tinggi, Pak, mulia. Kalau kita benar bantu agama Allah, intan surullah yang sukum wasabit aklamakum. Kalau siapa yang bantu agamaku, aku bantu kamu dari musuh-musuh yang tegap. Siapa musuh kita yang tegap, Pak? Iblis, setan, dan antek-anteknya. Itu, Pak. Ini, Pak, kita harus kembali kepada semula, Pak. Bagaimana dulu Nabi mengusahakan ini Islam. Bagaimana mengusahakan Islam, ini caranya, Pak. Mujahadah, hijrah, dakwah. Nah, ini baru benar, Pak. Baru ini situasinya, Pak. Imam Ghazali katakan, tidak akan baik umat ini kalau tidak kembali kepada asal mula bagaimana Nabi menjalankan usaha dakwah. Cara pun mentok, Pak. Bapak cara pun ya, Pak, tempuh. Bapak yang Bapak usahakan mentok, nggak bisa, Pak. Cara pun nggak bisa, Pak. Hanya jalan satu cara Nabi. Banyak jalan menuju Roma, jalan surga cuma satu cara Nabi. Jalan sukses hanya satu cara Nabi. Jalan gagal pun satu cara iblis. Nah, ini, Pak. Jadi kita, Pak, jangan macam-macam lagi dah. Kita ini harus udah di mana, Pak? Masih di situ juga kita. Masih ngebahas masalah kufarat, masalah bidah, masalah syirik. Masya Allah. Kapan habis kita? Kapan kita akan menang ke atas, Pak? Bahas terus. Ya. Setelah, Pak, mudah-mudahan kita bisa dipahami oleh semua yang hanya sibuk mencari itu aja. Ya. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.